network. Setelah itu ketika sudah muncul IP 000, kita klik IP 00, terus kita konekkan. Setelah dikonekkan, kita masuk ke IP interface, kita ganti Ether 1-nya menjadi ISP, terus Ether 2-nya menjadi PC. Kita masuk ke DHCP client, kita ganti ISP Ether 1. Oke. Setelah itu kita masuk ke SNTP client. Primernya ID pool, ID ntp.org. Kita masuk ke new terminal, kita cek apakah sukses apa enggak. Di sini kita masuk ke new terminal untuk mengambil IP buat di SNTP client. Setelah ke SNTP client, kita masuk ke IP address, kita isi IP addressnya menjadi 192.168.100.1/25 untuk di PC. Terus kita tambahkan lagi 192.168.200.1/24 untuk WLAN. Oke, setelah itu kita masuk ke IP DHCP client Ether 2, terus yang belakangnya di address SCR ganti menjadi 100. Setelah itu kita masuk ke IP firewall, kita masuk ke NAT plus, kita tambahkan generalnya forward of interface-nya ISP, actionnya masquerade. Oke, setelah itu kita masuk ke IP firewall hotspot setup, disitunya menjadi 200.51 sampai dengan 200.100. next DNS name-nya kita ganti 888. Terus tadi DNS server, sekarang DNS name-nya kita isi dengan latifatul.net. Next. Oke. Terus kita masuk ke server profile yang hotspot yang tadi, diklik terus ke radiusnya. Setelah itu WLAN-nya kita klik, SSID-nya kita ganti menjadi Latifatul. Oke. Setelah itu kita masuk ke IP web proxy radiusnya diklik di checklist. Setelah itu kita masuk ke IP, kita masuk ke radius, kita tambah hotspotnya di checklist, terus addressnya kita isi dengan 127.0.0.1, scriptnya 123. Setelah itu kita masuk ke setelah ke radius kita masuk ke Google Chrome. Di sini kita sudah mendapatkan internetnya, sudah ada internet. Di sini kita masuk ke
Google Chrome untuk mengkonfigurasi username, membuat username. Di sini kita ketik 192.168.100.1/username. Setelah itu kita login, masuk dengan admin. Kita tidak usah memakai password. Nah, di routersnya kan ada kayak semacam yang udah dikonfigurasi. Kita di remove terlebih dahulu di user, di routers, sama di profile kita di remove terlebih dahulu konfigurasi yang sudah ada, karena di sini kita akan membuat konfigurasi yang baru. Setelah di remove semuanya, kita masuk ke routers, kita add, kita pilih new, namanya kita isi dengan Latifatul. IP addressnya kita ganti, kita isi dengan 127.0.0.1, secretnya 456, time zone-nya +7 di add. Setelah itu kita masuk ke user profile. Kita masuk ke profile, kita tambahkan namanya Latifatul. Setelah itu ke limit add limit, kita ganti time-nya menjadi 7, dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setelah kita ganti waktu batasnya, kita di add. Setelah ke profile, kita masuk ke user, add batch, karena kita akan menambahkan 20 user. Di situ ganti 20, di bawahnya 3 sama 3. Name-nya menjadi nama kita Latifatul. Terus setelah itu di add. Di sini kita udah membuat 20 user. Setelah membuat 20 user itu, kita setelah membuat 20 user itu, kita kembali ke aplikasi ke aplikasi Winbox. Di sini kita masuk ke IP, firewall, filter rules, tambah generalnya kita actionnya kita ganti menjadi input, SRC-nya kita diubah menjadi 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50. Protokolnya kita ganti ICMP, actionnya kita ganti drop. Masukkan lagi, add lagi, generalnya kita SRC-nya kita isi dengan 192.168.100. 100.51 sampai dengan 192.168.100.100. DST-nya kita isi dengan 192.168.200.0/24 ICMP. Terus actionnya kita menjadi drop. Tambahkan lagi generalnya, kita masuk ke advance, kita isi dengan konten, isi dengan mkv. Di actionnya drop. Tambahkan lagi advance, kontennya isi dengan Linux. Di sini kita memblok Linux dan
mkv. Actionnya kita drop, tambahkan lagi. Generalnya kita ganti, can-nya kita ganti menjadi input, actionnya kita ganti menjadi log. Lognya di checklist, terus log trafficnya kita isi dengan akses router. Oke. Setelah itu kita masuk ke log, kita cari apakah sudah ada username-nya file itu. Terus setelah itu kita masuk ke log, new log rules, kita prefix-nya kita isi dengan akses router, actionnya this. Setelah itu kita ke command prompt, kita coba untuk IP config. Nah, di sini kita sudah berhasil. Setelah itu kita akan cek terlebih dahulu, kita ping 192.168.200.100. Nah, di sini kita sudah berhasil dan sukses. Setelah itu kita ping kembali 192.168.100.1. Nah, di sini yang 100.1 tidak sukses. Di sini kita cek internetnya terlebih dahulu apakah ada IP atau tidak. Di sini kita ke internet details, kita samakan terlebih dahulu IP address-nya. Nah, di sini IP address-nya 192.168.100.50. Kita ke properties. Setelah itu kita masukkan IP address-nya 192.168.100.50. Subnet mask-nya kita isi 255.255.128. Default gateway-nya kita isi dengan 192.168.100.1. Nah, di sini kita sudah mengisi IP address internetnya. Setelah itu kita oke. Details. Nah, di sini kita udah disamakan IP address-nya. Setelah itu kita cek kembali. Di sini kita sudah berhasil mengecek yang IP yang 192.168.100.1.